Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga tampak seperti keluarga ideal bahagia dan secara material pun berkecukupan. Sang suami bernama Don dan istrinya bernama Mona. Kedua anak mereka yang bernama Ellison dan juga Andrew. Di dalam keluarga ini Mona sang istri sangat mendominasi dengan sikapnya yang otoriter dan apapun yang dia katakan wajib dilakukan. Hubungan suami istri pun sangat kaku dan semua harus terprogram sesuai dengan kehendak istrinya dan sangat jauh dari keceriaan, kemesraan seperti layaknya keluarga pada umumnya. Kepada anak-anaknya Mona pun mewajibkan mereka untuk selalu menjadi pemenang dalam segala hal meskipun harus diraih dengan cara yang paling buruk sekalipun. Segala bentuk pelanggaran sikap tidak menurut akan berakhir fatal dan mendapatkan hukuman serius dari Mona. Sebenarnya Don sangat tertekan dengan keadaan di keluarganya, namun dengan dalil untuk menjaga ketentraman di dalam keluarganya, maka dia pun memilih untuk bersabar dan mengalah dengan keadaan tersebut. Don bekerja sebagai seorang manajer di sebuah toko furnitur yang lumayan sangat besar. Toko ini dibangun dengan uang dari orang tua Mona. Jadi secara teknis Mona adalah owner dari toko tersebut. Di toko itu Don membuka lowongan karyawan baru dan masuklah seorang perempuan yang bernama Desti menjadi karyawan baru di toko milik Don. Kemudian hari di rumah mereka, Don yang sudah pulang kerja ditanya oleh istrinya perihal karyawan baru di tempat kerjanya. Don menceritakan semuanya, karyawan baru wanita yang bernama Desti. Don bersama Mona di saat akan tidur malam, istrinya menceritakan di sebuah bukunya misi istrinya yang menyusun masa depan keluarga. Don yang di saat itu minta jatah kepada istrinya, namun ditolak istrinya karena Mona telah menjadwalkan tanggal untuk jatah suaminya di atas ranjang. Hingga Don pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian besok paginya Mona istrinya Don datang ke toko mereka. Di sana Don memperkenalkan Desti dari jauh kepada Mona. Hingga kemudian beberapa lama istrinya Don berada di ruangan Don. Istrinya yang memberi kode bahwa malam ini tanggal istrinya memberi jatah buat Don. Namun Don mengira dan merespon dengan cepat. Ia menutup pintu. Istrinya tidak mau melakukan di sini. Ia akan melakukannya di rumah sesuai jadwal. Don yang marah tidak terima. Akhirnya Don kena imbasnya. Mona menyuruh Don untuk tidak boleh pulang ke rumah dan tidur di rumah malam ini. Hingga akhirnya Don menginap di tokonya. Di saat Don sendirian dan tidak tahan lagi, ia melakukan senam 5 jari di ruangannya dengan foto Desti sebagai pelungsurnya. Yang di saat itu Desti tahu kalau Don ada di tokonya. Ia pun mendatangi Don yang saat itu sedang tiduran di sofa. Tanpa pikir lama Desti pun mengajak Don untuk mantap-mantap. Dan dari sejak itu mereka pun saling melakukan cocok tanam di saat sepi. Mereka berdua saling menikmatinya. Hari-hari Don pun semakin ceria dan bersemangat dalam menjalani hidupnya. Dan kemudian hari di rumah Don dan istrinya mengadakan acara. Dan di sana ada Desti yang hadir. Don pun merasa gugup. Dan di saat Desti melihat Don sendirian, ia mendatanginya. Don terkejut dan risih kalau ia takut nantinya kelihatan istrinya saat mereka berdua. Kemudian di sana Desti mengatakan kepada Don bahwa dirinya telah hamil anak dari Don. Don mendengar itu benar-benar merasa shock mengetahui Desti telah hamil. Desti juga terus mendesak Don untuk bertanggung jawab. Don meminta solusi apa yang harus dia lakukan dengan kehamilan itu. Don benar-benar khawatir ini akan menghancurkan rumah tangganya. Dia kemudian meminta saran kepada teman kerjanya sekaligus tetangganya yang bernama Leston tentang kehamilan Desti. Leston memberikan ide kepada Don untuk memberikan sejumlah uang kepada Desti sebagai tutup mulut dan meminta pergi dari kehidupan Don. Leston juga menilai perempuan seperti Desti adalah tipe pelakor dengan modus untuk memeras pria-pria mapan seperti dirinya. Dan apa yang dinyatakan Leston ternyata benar adanya. Desti adalah seorang kekasih ketua gangster yang bernama Morphy. Dan dia memberikan tugas kepada si Desti untuk memikat pria-pria mapan dan lalu memeras hartanya. Jadi kehamilan itu sebenarnya hanya pura-pura saja.
Walau begitu, kali ini tampaknya Desti memang benar-benar menyukai targetnya, yaitu Don. Kemudian Don pun mengikuti saran temannya, Leston. Dia kemudian memberikan uang kepada Desti, lalu meminta untuk mengakhiri hubungan mereka, serta tidak lagi menemui dirinya. Namun ternyata pemerasan itu tidak berhenti di situ saja. Atas permintaan Morphy, Desti meminta uang lagi kepada Don. Dan kali ini dia meminta sejumlah uang yang lebih banyak. Kali ini Don benar-benar sudah tidak memiliki uang lagi dan bingung kehabisan cara untuk menghadapi Desti yang terus-terusan memeras dirinya. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Don memilih jujur kepada istrinya. Don mengatakan semua kepada Mona apa yang telah dia lakukan. Tadinya Don berpikir bahwa Mona akan marah kepada dirinya. Namun yang mengejutkan, Mona malah menyuruh Don untuk membunuh Desti agar berhenti untuk memeras uangnya. Mona mengatakan bahwa siapa saja yang berani mengusik keutuhan keluarganya, maka dia harus mati di tangannya. Ia memberi Don dua pilihan, antara perceraian yang artinya Don akan kehilangan anak dan istrinya, atau pilihan kedua yaitu menuruti Mona untuk membunuh Desti. Mendengar itu, Don merasa dilema dan juga bingung dengan pilihan yang diberikan oleh istrinya. Dia di sini berpikir kembali bagaimana mungkin dia tega membunuh seseorang. Tapi di sisi lain dia juga takut kehilangan keluarga yang ia cintai. Mona di sini terus-terusan menekan suaminya untuk melakukan pembunuhan itu. Dan dia bahkan telah menyiapkan racun yang akan digunakan untuk menghabisi Desti. Karena tidak ada pilihan lain, Don pun terpaksa menuruti rencana Mona untuk membunuh Desti dan mulai memikirkan cara memulai aksi tersebut. Besok harinya Don kemudian bertemu dengan Desti dan dia kemudian memberikan sebuah minuman yang telah diberi racun kepada Desti. Setelah meminum minuman yang diberikan oleh Don, Desti pun roboh dan jatuh ke lantai. Akibat racun yang ia minum mulai bereaksi. Setelah membawa Desti ke rumah Don, ternyata Desti masih hidup. Mona yang mengetahui hal itu lantas membawa tubuh Desti ke dalam sebuah gudang untuk dia habisi sendiri. Dengan sadis Mona memukul kepala Desti dengan palu dan segera dia memutilasi tubuh Desti yang sudah tidak bernyawa dengan sebuah gergaji mesin yang telah dia persiapkan. Don tidak sanggup melihat semua itu dan dia kemudian berlari ke kamar mandi, hanya bisa pasrah dan muntah-muntah di sana. Beberapa hari kemudian Morphy merasa curiga karena sudah beberapa hari ini Desti menghilang dan tidak mengabari dirinya. Dia kemudian menghubungi Don untuk mengecek dan bertamu dengan maksud menanyakan keberadaan Desti dan juga meminta sejumlah uang kepada dirinya. Setelah Morphy bertemu dengan Don, Morphy lantas menanyakan keberadaan Desti. Namun di sini Don berbohong dan mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu tentang hal itu. Kemudian Morphy pun melanjutkan pemerasannya dengan meminta sejumlah uang yang cukup banyak kepada Don malam itu juga. Kemudian setelah pertemuan tersebut, Don menceritakan kepada Mona. Mona kemudian mengajak Don untuk meluncur ke markas para gangster dan menghabisi mereka di sana. Mona di sini telah memiliki rencana untuk mengatasi masalah dengan para gangster itu tanpa diketahui oleh polisi. Sesampai di lokasi, Mona kemudian masuk ke rumah para gangster. Namun sepertinya rumah itu terlihat tampak kosong. Mona kemudian memasukkan sesuatu ke dalam kulkas dan itu adalah potongan tubuh Desti, termasuk bagian kepala yang sudah dia penggal beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba salah seorang anggota gangster datang bersama seorang wanita. Dan dengan cepat Mona lantas menghabisi mereka dengan pisau dapur yang dia ambil di rumah tersebut. Setelah Mona pergi, salah satu anggota gangster yang masih hidup lantas menghubungi Morphy dan memberitahu tentang kejadian yang terjadi di rumah mereka. Mendapat kabar itu, Morphy segera meluncur ke sana. Dan betapa terkejutnya dia melihat segala kekacauan yang telah diperbuat oleh Mona di dalam rumahnya. Dia juga menemukan potongan tubuh Desti di dalam kulkas. Ternyata semua ini sudah menjadi rencana Mona dan terlihat Mona kemudian menghubungi polisi untuk melaporkan kejadian pembunuhan yang terjadi di rumah Morphy. Saat polisi datang, Morphy dan temannya tidak bisa berkutik dengan semua pembunuhan yang mengarah ke dirinya
karena banyak bukti-bukti yang berada di dalam rumahnya. Hingga polisi masuk dan menembak temannya, dan Morphy berhasil kabur dari sana. Suatu malam Don yang penasaran dengan semua yang dilakukan istrinya itu, kemudian bertanya kepada Mona tentang masa lalunya dulu. Dia berpikir kemungkinan Mona memiliki trauma atau tragedi yang dia alami suatu masa kecil, dan mempengaruhi sikapnya yang psikopat ini. Tak diduga reaksi Mona menjadi sangat emosional dengan pertanyaan yang diberikan oleh suaminya. Sambil memeluk suaminya, Mona berkata bahwa dirinya bersumpah jika Don berani mengulangi pertanyaan itu lagi, maka dia akan membunuh dan memutilasi Don, seperti yang dia sudah lakukan kepada Desti. Setelah semua itu, Don kini harus menjalani kehidupannya penuh dengan paranoid dan kekhawatiran serta ketakutan setelah mendengar ancaman dari Mona. Hari semakin hari, Mona semakin menjadi-jadi, hingga seekor anjing tetangga mereka yang masuk ke pekarangan mereka dan membuat Mona kesal. Maka anjing itu pun dihabis simpan di dalam kulkas rumahnya. Seseorang tetangga yang bertubuh besar dan selalu mengalahkan anaknya dalam setiap permainan membuat Mona niat untuk menghabisi anak tetangga itu. Hingga suatu hari ada suatu perlombaan di lingkungan rumahnya. Mona yang melihat Andrew kesulitan menggunakan perlombaan lantas marah-marah dan mengatakan bahwa perlombaan itu sangat tidak adil. Mona kemudian mendekati salah satu tetangga yang berani membantah apa yang dikeluhkan oleh Mona tadi. Mona memperingatkan pria itu untuk tetap diam, atau dia akan mendapatkan masalah jika berurusan dengan dirinya. Anak perempuan Mona yang bernama Ellison selalu mampu mengatasi semuanya dan memenangkan setiap pertandingan seperti yang diinginkan oleh Mona. Adalah anak kebanggaan Mona dan segala yang dia inginkan Ellison selalu mampu meraihnya. Melihat itu, Don menjadi semakin khawatir karena dia melihat bahwa Ellison adalah anak gadis ini lambat laun menjelma menjadi seperti Mona, dari sifat yang mendominasi, egois, dan harus menang meski dengan cara apapun, seperti yang diajarkan Mona kepada Ellison. Maka dari itu, Don pun mengambil keputusan, inilah saatnya untuk mengakhiri segala kegilaan dari istrinya. Dia kemudian menyabotase aliran listrik rumahnya untuk menciptakan konsleting listrik dan menciptakan percikan api. Selanjutnya dia membuka katup tabung gas. Gas itu bocor dan memenuhi ruangan. Kemudian dia meminta istrinya untuk mengambil daging di ruangan pendingin dapur, yang mana ruangan itu telah disabotase tadinya. Beberapa saat kemudian ketika Mona masuk ke ruangan dapur, percikan listrik muncul dan membuat ruangan dapur yang telah dipenuhi dengan gas meledak, hingga membuat Mona tewas dalam kejadian tersebut. Setelah Mona tewas, Don dengan anaknya pun kini merasa lega tanpa ada peraturan dari istrinya, dan rasa was-was jikalau nanti dirinya dibunuh oleh istrinya. Namun di akhir cerita terlihat di sana Morphy yang sedang mengawasi di luar rumah Don dan mengikuti Don di saat mereka keluar menggunakan mobil, dan cerita berakhir.